beliau adalah seorang yang handsome ya. Dan juga simpatik ya, simpatik sebagai pemain bola yang tangguh dan pemain musik yang serba bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, masih dalam minggu mengenang Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Ini di hadapan kita alhamdulillah sudah terhubung. Ini guru saya, pendiri Trisda di Gontor ini ya. Ini orang yang luar biasa, Ustadz Habib Hirzin, dengan pengalaman internasional yang luar biasa. Kita akan berbincang dengan beliau, pengalaman, interaksi, dan mengenang bagaimana sosok Kiai Al-Hajj Abdullah Syukri Zarkasi. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu. Ustadz Habib, antum dulu di Gontor tahun berapa Ustadz? Selesai itu. Alhamdulillah, saya mendapat rahmat. Betul-betul ini adalah rahmat dan juga maunah dari Allah bahwa saya diberi kesempatan untuk belajar, mengaji, dan juga memperoleh pendidikan, ya, tarbiyah dan takdib di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Ini bagi saya adalah rahmat. Waktu itu tidak mudah untuk mencapai desa Gontor ya dari Jogja ya. Saya masuk tahun 62, 3 tahun sebelum Gestapo. Kita harus naik kereta dari Jogja jam 4 pagi sampai Madiun siang, sampai di Gontor maghrib. Dari Madiun pakai apa, Ustaz? Pakai kereta api sampai di Ponorogo, kemudian Ponorogo ke Jetis atau ke di dekat Unida ya. Kita harus ke Demangan dan dari Demangan atau ke Jetis jalan kaki atau naik andong ya. Tidak jalan kaki tuh. Kita jalan kaki ya. Ya, baik dari Gontor kalau mau ke Ponorogo atau dari Ponorogo ke Gontor, kita jalan kaki dari Demangan atau dari Jetis. Saya masuk tahun 62 dan selesai tahun 68. 68 KMI. Ya. Kemudian 3 tahun di IPD, saya selesai tahun IPD 3 tahun. Ustaz. Ya, tentang Kiai Syukri, Ustaz. Bagaimana nih sosok Kiai Syukri ini di mata antum ini, Ustaz? Kalau kita berbicara tentang sosok atau profil ya, orang yang pertama kali bertemu atau mungkin yang tidak bertemu tapi dengar cerita dari kakak kelas tentang Kiai Syukri, tentu kesan pertama adalah beliau adalah seorang yang handsome ya. Dan juga simpatik ya, simpatik dan memang profilnya sangat menarik ya, handsome, dan orang pertama kali tentu saja akan dikenal sebagai pemain bola yang tangguh dan pemain musik yang serba bisa. Pemain bola yang tangguh dan pemain musik yang serba bisa karena beliau bisa memainkan berbagai alat. Saya ini baru mendapat berita dari Darun Najah, dari adik saya, bahwa tahun 65, tanggal 30 September, sebenarnya Ustadz Syukri itu bermain musik gambus di rumah Pak Kiai Mahrus ketika itu adalah pernikahan Kiai Mahrus dengan Umiyati. Tapi karena 30 September ada peristiwa G13 PKI, maka gambus Pak Syukri tidak jadi main katanya. Itu grupnya Pak Syukri itu, gambusnya itu. Grup Pak Syukri di Jakarta ya. Jadi di Jakarta pun bermain musik, di Mesir juga bermain musik.
Ya, Oh. saya dengar ini dari Gus Dur dan dari Gus Mus, ya. Ah. Jadi di di Mesir pun beliau bermain musik dan juga bermain bola. Sehingga pada waktu itu terus terang banyak orang yang apa kira-kira Pak Kiai Sukri ini nanti kalau mimpin pondok juga isinya pemain bola dan musik. Tapi itu mengandaikan bahwa beliau memang multi talenta ya. Itu mengandaikan bahwa beliau multi talenta dan memang Pak Kiai Zarkasi melengkapi ya pondok, bahkan di rumahnya pun ada alat-alat musik ya. Jadi waktu itu di rumah beliau juga ada piano ya. Dan semua putra beliau juga memainkan alat-alat musik. Dan juga Pak Kiai Zarkasi selalu mengatakan bahwa musik dan olahraga adalah dunia anak muda. Dan disitulah kelebihan Pak Kiai Sukri ya. Dia memiliki talenta yang kuat di dalam olahraga, dalam kesenian, sehingga leadership ya, pengkaderan ya itu sangat efektif karena lewat dunia pemuda, dunianya anak-anak muda. Setelah dari Gontor itu kan ke Mesir beliau Ustaz ya. Ya. Nah, setelah dari Gontor, interaksi antum dengan Kiai Sukri waktu itu yang paling intens pas apa, Ustaz? Sebenarnya tidak ada masa yang paling intens ya, hanya saat-saat tertentu ya, terutama ketika beliau pulang untuk berlibur ya, pada akhir tahun 60-an ya, 69, 70, beliau masih menyelesaikan S1-nya. Saya ingat bahwa beliau ini seorang yang berdisiplin ya, meskipun waktu itu belum jadi pimpinan ya. Iya. Dan melanjutkan tradisi atau sunnah ya selama beliau di KMI. Jadi meskipun beliau berada di Mesir, tapi ketika pulang beliau tetap berdisiplin. Beliau juga mandiri ya. Saya ingat waktu itu saya dengan Pak Amal ya, mudah-mudahan Ustadz Amal bisa membetulkan ya, karena mungkin ada bagian yang saya lupa. Saya dengan Pak Amal diajak oleh Pak Kiai Sukri ke Madiun, ke stasiun kereta api. Kereta api. Sehingga saya waktu itu Kiai Sukri akan kembali ke Kairo lewat Jakarta ya, dan membeli tiket kereta api. Beliau tidak meminta tolong pada santri atau menyuruh pengurus, tapi beliau berangkat sendiri mengajak saya dengan Pak Amal. Dan yang adalah waktu kami ke Madiun itu naik apa? Karena waktu itu Gontor belum punya mobil. Belum ada satu mobil pun di Gontor, dan tidak ada mobil yang lewat di Gontor. Jadi saya lupa naik apa waktu itu. Bertiga, dan saya disitulah kita berbicara intens ya, dan mungkin itu juga cara beliau untuk menanamkan ya, mungkin kepada adiknya Pak Kiai Amal ya, Profesor Amal, dan juga kepada saya bagaimana bersikap meskipun sudah tidak berada di Guntur, meskipun sebagai mahasiswa di Al-Azhar di Kairo. Ini bagi saya menarik sekali ya, sikap kepribadian beliau. Salah satu panca jiwa adalah kemandirian, termasuk dalam masalah personal pun juga mandiri. Dengan Ustaz Sukri, antum berapa periode bedanya, Ustaz? Oh, kami bedanya cukup jauh, bahkan 5-6 tahun ya, karena beliau 60 itu sudah selesai dari Gontor, kemudian ke Jakarta. Tapi jadi beliau sudah berada di Jakarta ketika saya masuk ke Gontor itu. Tapi kan beliau sering pulang, dan juga beliau tidak jauh-jauh juga. Beliau waktu itu juga mengajar di Darun Najah sebelum menjadi Darun Najah yang seperti sekarang ini. Ya, dengan Cak Nur, dengan Ustadz Hafid Dasuki, ya, dengan Haji Ridho. Itu jadi Cak Nur Khalis Majid itu juga pernah mengajar di Darun Najah. Darun Najah
Ya, itulah sebabnya gambusnya Ustaz Sukri mestinya main pada tanggal 30 September 65 tapi tidak jadi karena ada G30S. Juga keakraban, tapi juga ini mengandaikan bahwa kita juga merasakan pendidikan yang di Gontor itu berkelanjutan ya. Misalnya manjada wajada. Ini kan tidak hanya berlaku ketika kita kelas 1B atau kelas 2B ya, tapi sampai sekarang pun manjada wajad itu menjadi pegangan hidup, menjadi inspirasi yang terus-menerus ya. Seluruh santri. Juga apa yang kita lakukan di Gontor, misalnya kita di bidang kesenian olahraga ya, seperti saya di Terisda ya, saya jadi kesenian ya, saya mendirikan Terisda tahun 68 ya, waktu Ustadz Amal kelas 5 ya, waktu itu Ustadz Afif ya, Hamka itu kelas 2 atau kelas 3 ya, kelas 3 dan sebagainya. Kemudian ternyata sampai sekarang pun dunia seni dan budaya, sama apalagi sekarang saya berada di Borobudur ya selalu kalau ada intercultural exchange, ada program Borobudur Writers and Cultural Festival, saya selalu diundang dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan di Gontor itu bahkan menjadi semacam jalan hidup ya berikutnya. Misalnya juga tentang panca jiwa ya, panca jangka. Bahkan hal yang selalu disampaikan oleh Bapak Kiai pada waktu Betul Aras, yaitu sintese 3 unsur, ya, yaitu Al-Azhar, kemudian Sanggit, dan Aligas. Ya. Ini betul-betul menjiwai, dan itulah yang kemudian membawa saya dalam perjalanan hidup ya ke berbagai negara dan dalam berbagai kegiatan ya, keilmuan maupun kebudayaan maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ini dijiwai oleh sintesa dari 4 unsur. Kiai Sukri juga itu dibawa ya oleh Kiai Sukri di mana-mana. Menurut antum, Ustaz, yang paling menonjol dari Ustaz Sukri itu apa, Ustaz? Ya, karena beliau itu multi talented ya, banyak sekali yang menonjol. Bahkan semua bidang yang beliau geluti itu beliau lakukan dengan passion yang begitu mendalam, dengan kesungguhan. Memang karena tugas beliau sebagai kiai ya, setelah beliau pulang dari Mesir, dan itu saya kira apa yang dipesankan oleh Pak Zar, oleh Kiai Imam Zarkasi, oleh almarhum Bapak beliau, yaitu tentang tarbiyah wa ta'lim ya, pendidikan dan pengajaran, dan itu memang merupakan panca jangka yang pertama di dalam hal pendidikan dan pengajaran. Luar biasa Pak Kiai Sukri ini perhatian terutama dalam disiplin, kepemimpinan, pengkaderan. 3 hal ini saya kira sangat menonjol ya. Kalau antum menanyakan yang menonjol adalah kepemimpinan, ya, disiplin, kemudian pengkaderan. Karena memang pengkaderan juga merupakan panca jangka yang kedua. Dalam pengkaderan ini Pak Kiai Sukri betul-betul mendidik para santri dengan personal attention ya, yang begitu dalam ya, perhatian pribadi ya, latar belakang, bakat-bakat, dan dibimbing satu persatu dengan berbagai keragaman ya, bakat maupun tabiat dari santri. Jadi multi talenta dari para santri itu sangat diperhatikan, terutama dalam leadership ya, karena KMI itu adalah tempat persemaian pemimpin ya, guru, pendidik ya, mu'alim ya, sesuai dengan namanya Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah. Jadi
Kiai Sukri ini mendidik kader satu persatu. Beliau tekuni sendiri, beliau ajak bicara, beliau berikan PR, ya, diberi tugas-tugas, ada yang di Kopel, ya, ada di administrasi, ada yang tugas di pembangunan masjid waktu itu, ya. Ini semua dibimbing, bahkan diajak naik mobil beliau yang beliau setir sendiri dan diajak bicara, hanya untuk diajak bicara sepanjang jalan. Dan lucunya, sering beliau cerita, kalau ada anak yang kurang perhatian, ya, kurang perhatian, itu diturunkan di Dolopo atau diturunkan di Milir. Dah kamu irji' ilal mahad, ya. Inzil huna sama irji' ilal mahad. Ya. Tapi yang nampak serius, sungguh-sungguh perhatian, beliau ajak sampai ke makan pagi di Saradan, itu di apa namanya, di daerah Kayu Jati, ya, di hutan Kayu Jati, ya, diajak makan di situ, kemudian diajak berbicara dan sebagainya. Jadi beliau perhatian betul satu persatu, diajak berdialog dan diberikan contoh-contoh luar biasa. Dalam konsep pengkaderan mentoring saya kira luar biasa nih yang ini Ustaz, ya. Luar biasa, luar satu biasa. Persatu ini. Ya, dan perhatian beliau kan ini memang itu juga concern dari Pak Kiai, ya, Trimurti itu sangat perhatian. Sejak saya kelas 1 di Gontor itu, kalimat kader itu diucapkan pada setiap kesempatan, ya, dan itu dicontohkan putra-putra beliau semua itu di kader, putra Pak Sahal, ya, dari Pak Ali Saifullah, ya, meskipun beliau di Gajah Mada, kemudian di IKIP Malang, tapi di kader betul oleh Pak Sahal, ya, dan akhirnya Profesor Dr. Ali Saifullah menjadi anggota Badan Wakaf, ya, yang setelah regenerasi, ya, pertama setelah Pak Idam Khalid, ya, itu yang diketuai oleh Pak Adin Rifai dan Pak Kiai Soiman BHM, sekretarisnya Pak Mahmud, ya, Abdullah Mahmud. Nah, ini beliau Pak Kiai Sukri dan Profesor Dr. Ali Saifullah putra Pak Sahal juga menjadi anggota Badan Wakaf bersama Pak Irhami, ya. Pak Ir ini adalah kolonel, mantan Dandim dan mantan bupati di Tuban. Beliau adalah putra pertama dari Mbah Lurah, ya, Pak Kiai Rahmat Soekarto, yang kemudian setelah beliau pensiun dari Angkatan Darat, beliau juga menjadi anggota Badan Wakaf dan sangat tekun, ya, sangat aktif, dan kami sering ketemu kalau rapat-rapat Badan Wakaf di Pabilan, ya. Saya sering menyantuni beliau. Pak Kiai Sukri adalah anggota Badan Wakaf yang termuda waktu itu. Jadi Pak Kiai Sukri anggota Badan Wakaf yang termuda, ya, belum punya putra, ya, baru menikah. Saat antum menulis terakhir tentang itu pernikahan Ustadz Zul berarti, ya. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu, Ustaz? Ya, itulah dalam hal kehidupan di pondok. Seperti saya katakan, semua itu adalah rahmat. Semua itu adalah anugerah. Allah yang menjalankan. Ya, ya, saya jadi guru di Gontor, kemudian di IPD, ya, sering diutus oleh Pak Zar, ya, kemudian mulai, ya, mendirikan Terisda, itu kan min haitsul ihtisab juga, mendirikan apa namanya, Hibsadus, Himpunan Peminat Sastra Darussalam, itu ketika Pak Amin Abdullah, ketika Kiai Dawam Soleh dan kawan-kawan, Profesor Aflatun Muhtar, Profesor Azhar Keempat, ya, ini kan kita tidak pernah merancang, dan saya waktu itu guru baru 2 tahun mengajar, dan waktu itu belum ada buku-buku dramaturgi, belum ada buku-buku sastra seperti sekarang ini, ya. Antologi itu mungkin hanya 1-2, ya, antologi puisi itu kan mungkin hanya 1-2, ya. Nah, sama halnya yang antum tanyakan itu,
saya juga tidak pernah mengira akan mewakili keluarga bisa dari Ustaz Kiai Sukri ya. Jadi kebetulan 1 minggu atau beberapa hari sebelum Kiai Sukri mantu itu pesan beliau Kiai Budi Syahriar ya dari pesantren Madinah kalau tidak saya itu di Lampung. Beliau datang ke rumah saya bersama istrinya Wahyuni. Itu alumni Pabelan. Dua-duanya alumni Pabelan. Ustaz Zul nih ya. Nah, iya Ustaz Zul ya, Ustaz Zul ya. Beliau menyampaikan akan bisnis dengan Kiai Sukri. Ya. Saya kaget ini ada santri muridnya murid saya akan bisanan dengan Kiai. Iya. Ya, mungkin beliau berpikir ya apa namanya untuk sowan ke Gontor, kemudian untuk nanti walimah, ya mereka memerlukan orang yang lebih lebih tua lah dari beliau, meskipun beliau kiai ya, kiai mutasawif ya, kiai mutasawif, bahkan mungkin dari saya lebih mutasawif beliau, lebih alim beliau gitu ya mungkin ya. Jadi beliau juga alumni Pabelan ya. Kebetulan istrinya juga masih ada hubungan keluarga dengan istri saya. Ya, dari kampung yang sama dan masih keluarga dengan istri saya dari desa dekat Pabelan. Nah, maka beliau minta saya untuk mewakili dalam acara pernikahan itu, dan saya diberi kesempatan untuk berpidato di depan rumah Pak Zar. Satu hal yang tidak pernah saya bayangkan, saya merasa mendapat kehormatan. Dan ketika saya mengutip Mahfudhot kelas 5, itu saat Hasan Sahal saya lihat dari jauh, beliau mengikuti bibirnya itu mengucapkan apa yang saya bacakan. Apa yang dari Mahfudhot kelas 5. Jadi Ustaz Hasan sangat apresiatif. Jadi bahkan setelah saya turun mengatakan, wah ini Pak Habib ini dulu mengajar Mahfudhot. Ya, jadi walimatun urs pun Mahfudhot keluar. Terima kasih banyak ini Ustadz, ini hikayah yang luar biasa. Merasa kehilangan betul karena beliau memberikan teladan ya, Kiai Sukri telah teladan yang nyata dan juga seorang yang merupakan contoh ya dari penerus yang berhasil dari Trimurti, bukan hanya penerus dari Pak Kiai Zarkasi tapi seluruh Trimurti, dan kita mendoakan beliau terus mudah-mudahan juga akan hadir penerus-penerus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Habib. Mudah-mudahan antum selalu sehat ya, selalu berkah, tambah manfaat. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Inilah perbincangan saya dengan Profesor Dr. Habib Kirzin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.